Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan dengan topik perkembangan bahasa Indonesia. Anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Rahmi Alia Nabilah. Nama saya Raihana Tai Ramadan Tarigan. Saya Yuni Marcella. Dan saya Emilia Elsani. Definisi bahasa menurut para ahli yaitu bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa yang memiliki arti kapasitas khusus yang ada pada manusia guna menggunakan dan mendapatkan sistem komunikasi secara kompleks. Perkiraan jumlah bahasa yang ada di dunia sangat beragam, antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Lalu ada bahasa alami yaitu bahasa isyarat atau bicara. Namun setiap bahasa dapat untuk disandikan ke dalam media kedua dengan menggunakan stimulus visual, taktil, serta audio karena bahasa manusia ialah modalitas independen. Untuk lebih lengkapnya, berikut pengertian bahasa menurut pendapat beberapa ahli. Menurut Hasan Alwi, bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer di mana dapat untuk dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik serta tingkah laku dan sopan santun. Menurut Ferdinand de Saussure mengatakan bahwa bahasa merupakan salah satu ciri yang menjadi pembeda. Hal ini karena dengan memakai bahasa, maka setiap kelompok yang ada pada masyarakat dapat menjadi dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Dan yang terakhir menurut Plato berpendapat bahwa pengertian bahasa adalah pernyataan yang ada pada pikiran seseorang dengan memakai perantaraan remata ucapan serta onomata, nama benda atau sesuatu yang merupakan cerminan ide seseorang dalam arus udara dengan melalui media yaitu mulut. B. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada pembahasan kedua ini dibagi menjadi 4 sub, yaitu sejarah bahasa Indonesia, sumber bahasa Indonesia, peresmian nama bahasa Indonesia, dan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Sedikit maju pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Keputusan ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Kedua, sumber bahasa Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Ketiga, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya,
Hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Penyebutan pertama istilah bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa atas perintah Raja Sriwijaya. Penelitian linguistik terhadap sejumlah teks menunjukkan bahwa paling sedikit terdapat dua dialek bahasa Melayu kuno yang digunakan pada masa yang berdekatan. Dengan ini ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar atau bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Lalu yang terakhir, keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Pembahasan ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia yang mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu A. Sebagai bahasa nasional, seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, sebagai bahasa negara, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu ada fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Lalu di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat penghubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu telah berada di Indonesia sejak tahun 680. Dengan ini membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Lalu dengan perkembangannya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh-puluh tahun berlangsung hingga kini di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan dan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan ini dapat menyatukan, menjadi identitas dan menjaga kebanggaan Indonesia.
bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa.